Sekarang kita bahas, apa itu entrepreneurship? Sekarang menurut teman-teman yang ada di sini, apa itu sih entrepreneurship? Menurut teman-teman itu apa sih? Entrepreneur itu apa? Ngapain sih entrepreneur? Profesinya apa itu? Silakan komen di bawah. Menurut teman-teman apa? Entrepreneurship. Oh, entrepreneur itu ini, Pak. Oh, pengusaha itu ini, Pak. Oh, jadi entrepreneur itu profesinya ini. Nah, saya pengen tahu buat teman-teman yang ada di sini, teman-teman Stasia. Apa menurut teman-teman entrepreneur itu? Setahu saya, Pak, entrepreneur itu ini, Pak. Setahu saya ya. Tidak ada jawaban yang salah ya. Tidak ada jawaban yang salah. Jadi teman-teman bebas untuk berkreasi. Menurut saya entrepreneur itu ini, Pak. Menurut saya entrepreneur itu, Pak. Oh, teman saya ini jadi entrepreneur. Kerjanya tuh seperti ini, Pak. Nah, apa sih menurut teman-teman entrepreneur itu? Nah, silakan komen di bawah. Entrepreneur ini, entrepreneur adalah ini, entrepreneur adalah itu. Nah, kalau kita lihat menurut yang namanya asal katanya, kalau kita bedah, ya kan, entrepreneur itu berasal dari kata entreprendre, entreprendre. Jadi dari bahasa Prancis, ya, French ya, dari bahasa Prancis ya. Nah, entrepreneur itu artinya undertake, memulai ya, undertake memulai. Jadi kita memulai sesuatu ya. Memulai bisnis, itu entrepreneur. Kalau kita lihat ya, ini dari bahasanya ya, dari asal katanya ya. Nah, memulai sesuatu ya, wirausaha, ini asal katanya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi, teman-teman ya, kalau kita lihat lagi, nah, dari cerita ya, jadi tadi kan teorinya, sekarang ceritanya ya. Kalau cerita saya, teman-teman ya, saya jadi entrepreneur itu ketika saya kuliah. Jadi saya generasi pertama, ya generasi pertama yang namanya bisnis, ya. Jadi orang tua saya bukan orang kaya. Jadi saya sekolah, kuliah aja itu tidak bisa bayar kuliah, teman-teman. Jadi terpaksa harus beasiswa, ya. Di universitas swasta di Surabaya. Dulu saya sepeda motoran kemana-mana, teman-teman, ya. Sekarang enak naik Mercy kemana-mana, ya. Tapi kalau dulu saya merintis sepeda motoran. Orang yang sepeda motoran itu kena hujan, ya, kepanasan, ya, kena hujan kepanasan. Kalau panas kedinginan, teman-teman ya. Kalau panas kehujanan, teman-teman. Jadi kalau kena panas kehujanan, kalau kena hujan kepanasan, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang tahu ya, yang naik sepeda motor kemana-mana pasti tahu, teman-teman. Saya juga seperti itu. Dulu usaha pertama saya makanan. Jadi saya dari Surabaya ke Sidoarjo ya. Saya waktu pertama kali buka di sana di Sidoarjo, salah satu mall di Sidoarjo. Itu pun saya beberapa orang, jadi ada yang modali saya, teman saya modali saya. Nah, saya naik sepeda motor, depan itu isinya kentang, teman-teman. Jadi depan saya taruh kentang, sepeda motoran ya. Jadi sebelum kuliah ya, sebelum kuliah saya sepeda motoran ke sana ngisi, setelah itu saya kuliah ya. Setelah kuliah ya, balik lagi ke sana. Jadi seminggu itu hampir tiap hari saya keluar kota, teman-teman. Ya. Belum lagi hujanan. Kalau hujanan ya yang namanya helm itu kebasah, teman-teman ya. Helm itu basah. Itu cerita-cerita perjuangan kita. Dan sampai waktu itu ada ya, sampai yang namanya universitas itu di semester 3 itu ada something, teman-teman ya. Jadi kan yang namanya beasiswa itu kan harus ada yang namanya kriteria. Yang pertama saya harus nilainya bagus ya kan. Yang kedua harus aktif. Yang ketiga saya harus yang namanya ikut yang namanya magang ya. Jadi magang di kantor sana itu sampai 150 jam satu semester, teman-teman. Nah, jadi saya kerja di sana ya. Saya kerja di sana, saya ngerintis bisnis saya juga jadi mahasiswa. Jadi 3 pekerjaan sekaligus dalam satu profesi, teman-teman. Dan bahkan sampai orang tua saya bilang, kalau misalnya beasiswa kamu dicabut, nggak apa-apa ya. Orang tua akan jual ya. Jadi mama saya akan jual rumahnya, pindah di rumah yang lebih kecil, sewa saja. Sisanya biar saya kuliah, teman-teman. Saya dengar itu saya mau nangis, teman-teman. Bukan mau nangis lagi ya, udah melebar, teman-teman ya. Dan saya dari situ saya lihat teman-teman saya kok enak sekali ya, kemana-mana naik mobil, saya naik sepeda motor ya, mereka nggak hujanan, tapi kalau belajar nggak niat, teman-teman. Belajarnya nggak niat. Saya ini pengen belajar, pengen niat, bahkan saya kerja supaya bisa nyukupi kebutuhan saya ya. Kenapa dunia nggak adil, hidup ini nggak adil, dan lain sebagainya ya. Pikiran negatif mulai muncul, teman-teman ya. Tapi akhirnya dari sana saya akhirnya berjanji, teman-teman. Kalau sampai suatu saat ya, saya pegang duit ya. Sampai suatu saat saya kerja, punya duit, saya terusin yang namanya pendidikan saya terusin. Itulah alasan kenapa hari ini saya S1
S1 saya itu ada SE sama SH, teman-teman ya. S1 ekonomi, S2, S1 hukum. Lalu yang S2 saya itu MH, MBA sama MM, teman-teman. Magister manajemen, Master Business Administration sampai saya ambil di Basel, di Belgium itu semua biaya sendiri semua. Sampai magister hukum, S2 hukum. Jadi kalau teman-teman lihat di belakang nama saya, itu ada SE, SH, MM, MBA, MH, teman-teman. 5 gelar akademis, teman-teman. Umur usia saya baru kepala 3, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya sudah berjanji, dulu saya kuliah susah, sekarang pegang duit, saya ingat janji saya. Saya harus terusin. Dan saya termasuk orang pengusaha, entrepreneur, yang kalau misalnya bisnis, ya saya percaya bahwa jadi entrepreneur, pendidikan harus tinggi. Ada anggapan di luar sana, kalau misalnya jadi entrepreneur, itu nggak perlu kuliah tinggi-tinggi. Bila perlu nggak perlu kuliah. Itu saya nggak setuju, teman-teman. Kalau teman-teman dulu mungkin bisa, ya dulu mungkin bisa, di mana persaingan nggak banyak, nggak ada yang namanya ASEAN, nggak ada yang namanya masyarakat ekonomi, nggak ada yang namanya teknologi secepat seperti sekarang. Sekarang ada kripto, sekarang ada NFT, ada teknologi baru, ada digital marketing. Kita kalau nggak update itu semua, nggak akan bisa sukses, teman-teman. Kalah sama persaingan, ya. Kalah pas sama persaingan. Itu juga yang juga diyakini oleh entrepreneur-entrepreneur di luar sana, ya. Seperti Mas Sandiaga Uno, ya. Dia juga setuju dengan statement itu. Orang-orang yang sukses sekarang ini adalah orang-orang yang juga punya pendidikan tinggi. Jadi itu salah satu bekal buat kita. Memang ya, pendidikan tinggi bukan satu-satunya faktor yang membuat kita sukses, tapi itu salah satu, teman-teman. Jadi saya cenderung ke arah entrepreneur juga harus punya pendidikan tinggi ya. Kalau teman-teman lihat saya sekarang enak ya, dulu kuliah susah ya, sepeda motoran kemana-mana, rumah mau dijual, hutang di mana-mana ya. Orang tua saya dulu hutangnya banyak, teman-teman ya. Sekarang teman-teman kalau Instagram saya kok enak ya, jalan-jalan di luar negeri, naik Mercy kemana-mana, mobilnya bagus-bagus, bisa makan di kafe tiap hari, everyday, jam kerja bisa kemana-mana ya. Kita entrepreneur sekarang, tapi kalau teman-teman lihat ya, saya udah mulai dari 2007. Ya, itu perjalanan saya 2007, sekarang 2022 ya, udah belasan tahun, teman-teman. Kalau teman-teman start sekarang, belasan tahun kemudian baru teman-teman bisa seperti hari ini, teman-teman. Jadi cerita zero to hero saya itu, teman-teman. Dan saya pengen ya cerita teman-teman di sini punya cerita zero to hero masing-masing. Setuju, teman-teman? Yang setuju silakan komen di bawah. Setuju, 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 setuju. Yang setuju saya doain, teman-teman ya, untuk jadi entrepreneur berikutnya. Untuk jadi bisa tulis cerita zero to hero-nya masing-masing. Kita amini semua teman-teman yang ada di sini. Ada 54 orang yang ada di sini. Mereka yang setuju dengan statement kita sama-sama doain supaya jadi entrepreneur sukses. Kita semua doain, kita semua yakini, kita semua aminin, teman-teman. Teman-teman bisa menulis cerita zero to hero menurut versi teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada Mas Mirsa, amin, setuju ya. Pak Didi setuju, amin. Pak Muhammad setuju ya. Mbak Cynthia setuju, setuju, setuju. Oke, ya ini ya. Ini quote yang menarik. Kalau saja hanya tersisa 1% kemungkinan untuk berhasil, akan saya pegang 1% kemungkinan itu dengan 99% kemauan, teman-teman ya. Entrepreneur itu ya. Saya suka tadi ya, yang namanya jargonnya ya. Wirausaha. Bangkitkan semangat, ciptakan karya. Itu benar, teman-teman ya. Kalau di HIPMI, ya HIPMI itu pengusaha pejuang ya. Himpunan Muda Pengusaha Indonesia HIPMI. Dulu saya aktif ya di organisasi HIPMI, Kadin dan lain sebagainya, teman-teman. Sampai jadi pengurus ya. HIPMI itu jargonnya ya. Pengusaha pejuang, teman-teman. Pengusaha pejuang. Jadi kita kalau jadi pengusaha ya jadi berjuang, teman-teman ya, fighting. Salah satu ciri orang yang berjuang adalah bersemangat, teman-teman. Teman-teman lihat kata-kata saya, dengerin intonasi saya, dengerin saya ngomong. Itu kan bersemangat, teman-teman. Bukan, yuk kita jadi pengusaha, tapi yuk kita jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu harus berjuang. Berjuang untuk jadi pengusaha. Beda, teman-teman ya. Minimal kita semangat dulu baru sukses, ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi wirausaha entrepreneur itu orang yang pandai. Ini kalau kita buka dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandai menciptakan produk baru ya, bikin cara produksi baru, inovatif ya, produk baru, permodalan, bisa ngatur modal. Ini